Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini sebagaimana pengajian rutin kita, kembali kita bertemu di dalam majelis yang sangat mulia, duduk di majelis zikir, majelis ilmu, kata Nabi, taman-taman surga di dunia. Seperti mana kita duduk di majelis ilmu, majelis zikir pada malam ini, berdoa kita kepada Allah, seperti mana kita berkumpul di taman surga di dunia ini, seperti ini hendaknya Allah kumpulkan kita kembali di taman surga yang sesungguhnya nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu, sebagaimana tema yang memang sudah kita tetapkan pada malam ini, kembali kita akan membicarakan tentang sejarah kehidupan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita sebut dengan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita yang agung. Pada malam ini kita masuk pada episode yang ketiga di dalam kajian kita di surah Ittihad ini, di mana pada malam-malam sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bagaimana budayanya, bagaimana iktikad dan akidahnya, itu sudah kita bicarakan. Sedemikian rusaknya agama, moral, akhlak masyarakat Arab ketika itu, sehingga disebutlah zaman itu dengan zaman jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Kalau secara letterlek, jahiliyah itu bermakna bodoh, ya. Apakah bangsa Arab sebelum Rasulullah bodoh dari segi ilmu pengetahuan? Bodoh dari segi bisnis perdagangan atau politik? Tidak. Lalu kenapa disebut, digelari mereka dengan jahiliyah bodoh? Karena mereka mengalami kerusakan yang amat berat dari segi akidah, mengalami kerusakan yang amat berat dari segi akhlak, budi pekerti, sehingga dengan itulah kemudian mereka disebut dengan masyarakat yang bodoh. Apakah masyarakat modern sekarang bisa juga digelari dengan masyarakat yang jahiliyah? Sehingga masyarakat sekarang ini banyak juga yang mengatakan sudah mulai jahiliyah, bahkan lebih jahiliyah dari orang jahiliyah katanya. Namanya jahiliyah modern. Apa buktinya? Kalau dulu orang-orang jahiliyah itu dari segi akidah, mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, mensyarikatkan Allah. Kalau zaman sekarang, bentuk kejahiliahan dari segi akidah itu sudah mulai pada malah munculnya berbagai macam pemikiran, gerakan orang-orang yang malah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Kalau orang dulu, orang jahiliyah, dia masih percaya dengan Tuhan, tetapi Tuhan-Tuhan itu kemudian diyakini dan dibuat sendiri dengan patung-patung. Kalau sekarang
muncullah gerakan ateisme, tak percaya lagi dengan Tuhan. Ya, kenapa? Tak nampak oleh mata mereka. Kalau dulu pada masa jahiliyah dulu, ya, orang-orang malu dia ketika lahir dari rahim istrinya itu seorang anak perempuan. Sehingga ketika lahir anak perempuan ketika itu, apa yang dilakukan? Dikubur hidup-hidup. Sekarang lebih jahiliyah lagi sekarang. Belum lahir lagi, sudah dibunuh oleh orang sekarang ini. Apa istilahnya itu, Bu? Sebelum lahir sudah dibunuh? Aborsi. Berapa juta sehari anak-anak diaborsi di dunia ini? Ya. Apakah karena tidak menginginkan, belum menginginkan anak, atau karena ya, married by accident kata orang, MBA, karena kecelakaan sehingga belum lahir sudah dibunuh. Mana yang lebih jahiliyah itu? Sehingga wajar sekarang ini ada yang mengatakan masyarakat sekarang ini lebih jahiliyah dari jahiliyah yang dulu, yang disebut dengan jahiliyah modern. Bapak dan Ibu, maka pada malam ini kita ingin membicarakan tentang nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita bicara tentang detik-detik kelahiran beliau, tentu perlu kita berbicara tentang bagaimana nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang nasab, nasab ini di dalam kebiasaan orang Arab sebelum Islam, dan itu kemudian diterima sebagai bahagian kebudayaan dan hukum dalam Islam, itu memang didasarkan kepada garis keturunan ayah. Garis keturunan ayah. Jadi dianggaplah di Arab itu kalau ada ya seseorang yang dari perkawinannya itu lahir cuma anak perempuan, oleh orang Arab itu dianggap masyarakat itu punah. Karena tidak ada lagi pelanjut keturunan. Kenapa? Karena garis keturunan itu dari garis laki-laki. Begitu ya ketentuannya di Arab. Sehingga Nabi itu diolok, diejek-ejek ya, oleh masyarakat Quraisy karena tidak ada anak laki-laki. Kalaupun ada kan meninggal sebelum dewasa. Nabi dikatakan ya abtar, seorang laki-laki yang terputus nasabnya ya. Di dalam firman Allah, dalam surat apa itu yang ada abtarnya, Bu? Inna a'tayna kal kautsar. Dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya, di ayat yang ketiga itu inna syani'aka wal abtar. Allah menghibur Rasulullah SAW karena selalu diejek-ejek, diolok-olok dengan laki-laki yang abtar, tidak punya keturunan lagi, yang ada cuma anak perempuan. Nabi kan cuma punya anak perempuan yang sampai dewasa, yang laki-laki tidak ada. Lalu Allah mengingatkan dan menghibur Nabi bahwa sesungguhnya mereka yang mengejek dan mengolok-olok itulah yang terputus dari rahmat Allah, abtar. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara terkait dengan keturunan Rasulullah SAW, di dalam kitab yang menjadi rujukan kita, ya, Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, di sini dijelaskan nasab Nabi itu sampai ke Nabi Adam, ya, sampai ke Nabi Adam itu memang sudah pasti tidak terputus. Kelebihan orang-orang Arab itu, kelebihan orang Arab, mereka ini punya kelebihan dari segi ingatan, Bapak dan Ibu-ibu, ya, dari segi hafalan. Ya. Jadi rata-rata orang Arab itu dia hafal ya, keturunan mereka, siapa ayah mereka, siapa datuk mereka, siapa buyut mereka, sampai ke garis keturunan Adam. Lalu keturunan Rasulullah ini bagaimana? Ya. Apakah memang diyakini garis keturunan Rasulullah ini sah, sahih sampai ke Nabi Adam? Di sini dikatakan ada tiga keadaan terkait dengan nasab Nabi. Yang pertama, ya, klasifikasi nasab Nabi itu ada yang nasab keturunan Nabi di atas Nabi itu ayah Nabi, kakek Nabi, buyut Nabi sampai ke atas,
ada yang disepakati oleh ulama. Yang kedua, ada yang dikeragui oleh ulama. Dan yang ketiga, ada yang riwayat-riwayatnya tidak sahih, ya, tetapi ada namanya. Yang disepakati oleh ulama itu apa? Yang disepakati oleh ulama itu nasab Nabi. Ulama tidak ada berbeda pendapat. Dari siapa? Tentu dari ayah Nabi sampai kakek buyut Nabi ke namanya Adnan. Ya. Lalu yang kedua, ada yang diperselisihkan. Jadi sampai ke yang bernama Adnan, kakek buyut Nabi ke Adnan itu sepakat ulama nama-namanya semuanya. Ya. Tetapi untuk golongan kedua, ya, berselisih. Ya. Ada yang mengatakan berkomentar, berpendapat, dan ada yang ya, diam saja. Dari siapa itu? Dari Adnan sampai Nabi Ibrahim. Nah, itu ada yang berkomentar, ada yang diam saja. Kenapa diam? Tidak pasti dia. Dan yang ketiga, dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam, ya, maka riwayat yang dijadikan dasar itu adalah riwayat yang tidak sahih. Sehingga ada sebagian ulama yang tawakuf, diam saja untuk hal ini. Ya. Bapak dan Ibu, kalau untuk klasifikasi pertama, siapa ayah Nabi, siapa kakek Nabi, siapa ayahnya kakek Nabi, sampai ke Adnan, itu sepakat ulama nama-namanya. Siapa saja? Mulai daripada Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Kemudian bin Hisam. Jadi dari Nabi Muhammad bin Abdullah, ayah Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah atau kakek Nabi namanya Abdul Muttalib, atau nama panggilannya Saibah. Saibah itu artinya uban, ya. Kemudian ayahnya Abdul Muttalib siapa? Hashim bin Abdul Manaf, ya, Hashim. Ayahnya si Hashim siapa? Abdul Manaf. Ayahnya Abdul Manaf siapa? Qusay, ya. Ayahnya Qusay Kilab. Ayahnya Kilab Murrah. Ayahnya Murrah Ka'ab. Ayahnya Ka'ab Lu'ay. Ayahnya Lu'ay Ghalib. Ayahnya Ghalib Fihir, ya. Fihir inilah yang dijuluki sebagai Quraisy. Orang Quraisy ini berasal dari Fihir ini, ya. Kemudian ayahnya Quraisy Malik, ayahnya Malik An-Nadhr, ayahnya Nazar Kinana, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, sampai kemudian terakhir Adnan. Nama-nama yang kita sebutkan itu sepakat ulama itu. Itulah keturunan Nabi. Tapi dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim nanti di situ terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan benar, ada yang ragu, ada yang mengatakan tidak pasti. Ya. Tetapi yang pasti Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Muhammad sama dengan kita, sama-sama keturunan Nabi Adam. Jadi di mana besunya awak ju Nabi Muhammad keturunan awak? Yang pasti di Nabi Adam besuah waktu. Sama-sama Bani Adam, sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bapak dan Ibu. Nah, dari keluarga Nabi, ayah-ayah Nabi sampai kate, ya, kita ambil saja keturunan Rasulullah. Kok karena di dalam hadis diungkapkan juga bahwa keturunan Rasulullah ini adalah orang-orang yang terjaga. Keturunan Nabi terjaga karakternya, terjaga sifatnya. Kalau gitu dari siapa awak mulai, ya, keturunan Nabi ko dari, ya, keluarga besar Nabi yang disebut dengan Bani Hashim. Ya, siapa Bani Hashim? Si Hashim ko anak Abdul Manaf, seperti yang kita katakan tadi. Jadi ayah Nabi namanya Abdullah, ayahnya atau kakek Nabi namanya Abdul Muttalib, ayahnya Abdul Muttalib namanya Hashim. Sehingga Nabi disebut dengan Bani Hashim. Ayahnya Hashim siapa namanya? Abdul Manaf. Anda usah kita jataruyan kati. Paniang wak dinya beko. Wak sarakan sajalah ke orang Arab untuk mengenal nasab mereka masing-masing. Ya, begitu. Kita mulai dari Bani Hashim. Kalau di kita di Minang, kita lebih familiar kalau bicara tentang suku, ya. Suku itu garis keturunannya adalah garis keturunan ibu kalau suku. Tetapi walaupun kita menggunakan garis keturunan ibu dalam menentukan suku,
tetapi yang namanya nasab tetap ke ayah. Itulah salah satu keunikan dan keistimewaan orang Minang kok. Walaupun basuku ke ibu, tapi banasab tetap ke ayah. Ya. Basuku ke ibu, banasab ke ayah. Mana lebih dahsyat kita ke keluarga ibu atau ke keluarga ayah? Keluarga ibu. Tapi orang-orang yang menjadikan ayah sebagai nasab, mereka biasanya memang lebih dekat ke keluarga ayah dibandingkan dengan keluarga ibu. Ya. Orang Jawa itu cuma ambil ayah sebagai patokan dinya, sehingga ini lebih dekat ke keluarga ayahnya dibanding ke keluarga ibu. Sehingga orang-orang Minang, laki-laki Minang, kalau inyo menikah jo orang luar Minang, jo orang Jawa misalnya, lah ialah anak. Kama anak tu sukunya? Tentu kecil orang Minang sukunya mengikut suku ibunya. Siapa ibunya? Oh, ibunya kan orang Jawa. Tapi painnya ke Jawa bertanya, lu anak kok apa suku ambobu? Kecil ibunya suku di Jawa kok menurut suku ayah. Sehingga ndak bersuku lain anak kok. Ya, ndak bersuku anak kok. Painnya ke Jawa, kecil orang Jawa suku mengikut ayah. Painnya ke Siko, kecil orang Siko, kecil aponya, kecil keluarga ibu ayahnya. Ya, kalian di Siko bakonya ikut ke suku ibu. Sehingga ndak bersuku lah. Terlunta-luntanya. Anan bontuang sebaliknya. Ibu, kalau nan laki-laki orang luar, orang Jawa, nan padusi orang Minang. Itu bontuang tuh kalau lagi enak. Bada itu, painnya ke Minang, anak awak pulang kecil keluarga ibunya. Ya, suku awak tuh. Pulang lanjut ke Jawa, kecil orang Sinang, anak awak pulang gitu ya. Itulah dinamika dan suka duka ketika terjadi pernikahan dengan konsep-konsep kesukuan yang berbeda. Adonan matrilineal, adonan patrilineal. Kan begitu kecil orang kini. Tapi walaupun Minang ko mambiak suku ke ibu, tapi nan nasab tetap ke ayah. Iya bu? Buktinya apa? Buktinya ketika menikah. Ibu. Kan tetap jo bin ya, babin jo, tidak pernah nama ibu nan disebutkan, tetapi tetap nama ayah. Bapak dan ibu, kita mulai daripada Hashim. Ya, kalau di bahasa Indonesia kakek buyut namanya. Kalau di awak apa tuh? Ya, ayah dari kakek. Kalau di awak apa namanya bu? Ya susah basuhnya itu kalau di awak ayah dari kakek itu. Kalau kakek biasa basuh awak. Ayah dari kakek jarang-jarang ya. Sehingga namanya kalau di bahasa kakek buyut. Hashim bin Abdul Manaf ini adalah kakek buyutnya Rasulullah SAW, dan dengan nama Hashim itulah kemudian sukunya Nabi Muhammad nan di Makkah itu dinamai. Rasulullah ya, apa sukunya di Makkah tuh? Ada Bani Hashim. Bani Hashim. Selain daripada Bani Hashim, banyak bani-bani yang lain di Makkah kok Pak Ibu ya. Ada Bani Umayyah. Samalah gitu ya kedudukannya. Ada Bani Makhzum. Ada Bani Asad ya. Macam-macam ya, macam-macam. Mereka di antara satu dengan yang lain di Makkah tuh saling bersaing, saling berkompetisi, baik dalam bidang pengaruh kekuasaan, pengaruh ekonomi, ya, dan berbagai macam antara bani dan suku-suku. Dan Rasulullah SAW ya berada pada garis keturunan Bani Hashim. Kenapa Bani Hashim? Karena kakek buyut Nabi namanya Hashim bin Abdul Manaf. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana sebenarnya keutamaan Hashim kakek buyut Nabi kok? Ya. Di dalam kitab ini dikatakan ya bahwa Hashim bin Abdul Manaf kakek buyut Nabi kok adalah seseorang yang diberikan sebagai tanggung jawab untuk menyediakan air minum atau siqayah dan menyediakan makan atau rifadah dalam bahasa Arabnya. Hashim kakek Nabi ko memang sejak dahulu keluarga Nabi ko keluarga yang memang dipercaya
Untuk apa? Magia minum, magia makan orang-orang nan pai haji. Jadi nampaknya ya, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, haji lah menjadi kebiasaan, lah menjadi tradisi tahunan. Ya. Sejak kapan? Ya, sejak Nabi Ibrahim alaihis salam, dan itu berkembang terus ya sampai kepada sebelum Rasulullah diangkat ya. Malah kakek buyut Nabi itu memang salah satu tugas beliau ya, di antara bani-bani yang lain punya tugas yang sangat mulia, menyiapkan minuman dan makanan bagi jamaah haji yang datang ke Makkah menunaikan jamaah haji. Bapak dan Ibu, jadi kalau kita perhatikan, malah sebelum Nabi diutus gitu ya, orang-orang Makkah kok ketika orang datang berhaji, mereka sangat pemurah dan dermawan untuk magia. Orang-orang yang datang haji itu makanan ya, minuman, sangat bermurah hati. Dan itu kalau kita lihat, mungkin Bapak dan Ibu lah pernah berhaji atau berumrah, nampak ada kita tuh kebiasaan-kebiasaan itu masih hidup, terutama di Masjidil Haram misalnya ya, termasuk di Masjid Nabawi. Bila nampaknya terutama di hari Sinayan, di hari Kamis ya, duduk lawak menunggu sholat maghrib tuh hari Sinayan di hari Kamis, nanti saprah ko di bantangan saya orang buka awaknya ya, mendaki azan maghrib tuh setelah saprah ko di bantangannya apa masuklah di situ makanan, roti, yogurt, macam-macam ya, macam-macam. Memang pemurah ya, pemurah orang tuh, roti, yogurt, mahal-mahal tuh Bu ya. Adonan ambo suku makannya, adonan enggak, yogurtnya agak masam seketik, enggak masuk dan bodoh, tapi baalah ya. Kadang-kadang dia wabuku celik orang makan lama, makan lo akhirnya memilin parwi dia, enggak biasa makannya tuh. Jadi Hashim kakek Nabi kok memang tanggung jawabnya dari dulu memang ya, menyiapkan minuman, memberi makanan orang-orang yang pergi haji ya. Dan Bani Hashim, Hashim bin Abdul Manaf ya, kakek buyut Nabi ku terkenal sebagai orang nan bangsawan, dermawan. Ya orang bapitih lah kira-kira kalau bahasa awaknya gini. Ya. Orang yang pertama sekali menyediakan roti, kalau dalam bahasa Arabnya sarid namanya. Roti Arab itu kan agak kayak kare seketik ya Bu. Sampai kini kan kare-kare. Ya, beda aja roti awak. Roti awak kan lembut-lembut, ya. Kalau di awak dijual roti kare itu siko yakin Bu. Dan aku loh ya. Tapi memang roti di sini. Jadi yang pertama kali menyiapkan roti itu adalah Hashim, kakek buyut Nabi kola. Sehingga beliau ku diberi gelar Hashim ya, karena memang rotinan kareko ini nyoramuakan rotinan kareko nyosiapkan untuk makan jamaah haji dagi kuah, dan itu makanan paling mewah ketika itu. Itulah kedermawanannya. Sehingga Hashim ku artinya Hasyama, meremukan, memecahkan. Baainya digelari Hashim sebab beliau ku terkenal di orang suku berbagi rotinan kare itu, di muka orang tuh dirapacahannya roti itu ya, sehingga ketik-ketik siap dimakan, disidangkannya dengan kuah, sehingga orang-orang jamaah haji siap untuk memakannya, memecahkan atau mematahkan roti-roti. Hasyama, beliau digelar Hashim, beliaulah orang yang pertama menyiapkan roti model itu. Begitu kedermawanan Hashim bin Abdul Manaf, sehingga diberi gelar Hashim karena ia memecahkan roti-roti dan kerasko untuk dihidangkan kepada para jamaah haji. Bapak dan Ibu, ada satu kisah ya, terkait dengan Hashim. Kok kita bicara tentang lalu bagaimana hubungannya nanti dengan Rasulullah SAW. Kita mulai berkisah nih Bapak dan Ibu ya. Sebagai seorang yang terpandang di Mekah ya, Hashim itu mempunyai kedudukan tersendiri ya. Beliau kok biasa melakukan perdagangan ya. Apa perdagangannya? Kalau ndak ke Syam, kalau ndak ke Yaman ya. Ke Syam, ke Yaman. Kalau Syam arah-arah Palestina, kalau ke Yaman arah-arah ke bawah seketik ya. Arah-arah ke India, ke Yaman ya. Jadi kehebatan daripada si Hashim kok ya, di sini dikatakan bahwa ya,
Si Hasim ini pada suatu hari pergi berniaga ke kota Syam. Berniaga ke kota Syam. Dan beliau itu terkenal sebagai orang yang pertama kali membuat tradisi melakukan 2 perjalanan perniagaan di kalangan orang-orang Quraisy. Beliaulah orang pertama kali yang membuka jalan perniagaan ke Syam. Ke Syam kok musim apa? Musim dingin. Tapi ketika musim panas, beliau melakukan perjalanan dagang ke Yaman. Kebiasaan daripada Hashim kolah kemudian melakukan rihlah di musim panas pergi ke Syam berdagangnya, tiba di musim ketika musim dingin inyo berniaga ke Syam, ketika musim panas inyo berniaga ke Yaman, sehingga kebiasaan itu menjadi kebiasaan turun-temurun di kalangan orang-orang Quraisy. Sehingga disabuilah kemudian kebiasaan manggalih di musim dingin ke Syam, tapi ketika musim panas nyopai ke Yaman, diungkapkanlah oleh Allah kebiasaan orang Quraisy turun-temurun kok di dalam firman Allah, di dalam Al-Qur'an. Rihlatasyita'i wassaif. Apa pangkayatnya, Bu? Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy, li'ila fi Quraisyin rihlatasyita'i wassaif. Dalam Al-Qur'an diungkapkan itu, menurut kebiasaan orang-orang Quraisy, rihlatasyita'i wassaif, yang mereka melakukan perjalanan rihlatasyita'i di musim dingin. Kemana? Ke Syam. Wassaif, musim panas, ke Yaman. Nah, ini dia. Jadi siapa yang membuka jalan kebiasaan ini? Hashim tadi, kakek buyut Nabi inilah. Nah, jadi ceritanya kita kaitkan dengan keturunan berikutnya. Hashim bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi ini, biasanya kalau beliau melakukan perdagangan ke Syam dari Makkah, mau tidak maunya pasti melewati Madinah dulu. Sebab jalannya naik kate itu, Jadi ceritanya, suatu hari ketika Hashim bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi ini pergi ke Syam, ketika sampai di Madinah, beberapa hari sampai di Madinah, Hashim ini menikah dengan seorang perempuan bernama Salma binti Amr, dari Bani Adi bin Najjar. Jadi menikahlah Hashim ko di Madinah. Kampungnya di mana tadi, Bu? Di Makkah. Jadi ketika pai kasamnya singgah di Madinah, menikah di sinan. Tetapi nando sanak don sanak daripada Hashim ko, nyo punya beberapa ndak ada tahu kalau Hashim ko menikah dengan seseorang perempuan di Madinah, yang bernama Salma binti Amr. Kemudian setelah menikah, istrinya ini ditinggalkan untuk beberapa waktu karena dia akan melanjutkan misi perdagangannya ke Syam. Nanti pulang dari Syam baru nyo singgahi istrinya Hashim bin Abdul Manaf ini, Maka ketika ditinggalkan ini, istri di Hashim bin Abdul Manaf, Salma binti Amr ini mengandung, dan malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, Allah kemudian menakdirkan si Hashim yang pergi ke Syam tadi, ketika sampai di Gaza. Jadi Gaza, Bu, di mana letak Gaza itu, Bu? Di Palestina, Hashim menderita sakit dan kemudian beliau wafat di Gaza. Jadi tidak tahunya do kalau istrinya hamil. Pendek cerita Bapak dan Ibu, istri daripada Hashim, kakek buyut Nabi tadi, yang suaminya tidak pulang-pulang dan kemudian mendengar kabar kalau suaminya sudah wafat di Gaza. Artinya apa? Anak yang ada dalam kandungannya akan lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal. Siapa laki-laki yang lahir dari istri si Hashim tadi, di Madinah tadi? Maka lahirlah seorang anak laki-laki
yaitu putra daripada Hashim tadi yang bernama Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi, bapak dan ibu. Jadi Abdul Muthalib lahir di Makkah atau di Madinah? Ingat baik-baik, cerita kita ini akan berujung nanti. Abdul Muthalib lahir di Makkah atau di Madinah? Di Madinah, karena ibunya orang Madinah, ayahnya orang Makkah. Hashim nikah dengan perempuan Madinah, pergi ke Syam, wafat di Gaza, sementara si istri ini tanpa dia ketahui hamil dan melahirkan di Madinah, dinamailah Abdul Muthalib. Sebenarnya Abdul Muthalib itu bukan nama aslinya, ya. Abdul itu hamba, Muthalib itu nama seorang laki-laki. Siapa Muthalib itu? Muthalib itu don sanak laki-laki Hashim di Makkah. Ya. Dan sanak laki-laki Hashim punya beberapa don sanak laki-laki, saudara laki-laki. Salah satunya namanya Muthalib. Ya. Nah, kenapa anak siapa nama asli Abdul Muthalib? Nama asli Abdul Muthalib ini namanya Syaibah. Itu dia nama di ibunya. Arti Syaibah tu uban. Wallahu a'lam, apakah ketika lahir lah uban atau tak tahu, tetapi dia namanya Abdul Muthalib kok di ibunya Syaibah, nama aslinya. Kenapa akhirnya namanya Abdul Muthalib? Ada ceritanya nanti, ya, ada ceritanya nanti. Tapi yang perlu mungkin nanti kita sampaikan, yang perlu Bapak dan Ibu pahami bahwa kakek ya Nabi itu adalah orang yang lahir di Madinah. Maka ini panjang cerita nanti. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, sebenarnya Nabi tidak asing dengan Madinah. Kenapa? Karena kakek Nabi orang Madinah, sehingga ketika Nabi sampai nanti di hijrah nanti di Madinah, sebenarnya dan sana ya kakeknya kok ya dan sana ibunya sadonya lah tahu nya nanti ibu tu dan sana awak juwo Muhammad ku anak awak juwo. Dan Nabi Muhammad tahu kalau ada keluarga kakeknya di keluarga kakek, di tanah kakeknya itulah Nabi ya membangun Masjid Nabawi nanti. Itu ujungnya nanti. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, walaupun Nabi kampungnya di Makkah, sebenarnya tidak asing bagi Nabi yang namanya Madinah. Karena dari kecil Nabi sudah tahu kakeknya lahir di Madinah. Walaupun nanti, kenapa kemudian bernama Abdul Muthalib kakeknya ini, padahal nama aslinya Syaibah. Jadi ketika mendengar kabar, dikabarilah oleh Syaibah ini ya kepada keluarga ayahnya Hashim ini ke Mekah. Kalau sudah lahir anak-anak mereka, si Syaibah. Maka ketika umur 7 tahun, Muthalib dan sanak saudara kandung daripada Hashim, kakek Nabi ko, kakek buyut Nabi ko, mendengar itu nyo datang ke Madinah. Ditamuinya lah Salma, ya, ibunya Abdul Muthalib ini. Apa? Meminta anakku untuk dibawa ke Makkah, ya. Mulanya si ibu, ya, yang namanya ibu tentu tidak mau berpisah dengan anak, tetapi hukum nasab menyatakan di sana yang anak itu bernasab ke laki-laki. Jadi sarupo ya ayah membawa anaknya pulang. Jadi suka tidak suka si ibu harus melepaskan. Apalagi kenapa kemudian Salma, ibunya Hashim bin Abdul Manaf, ibunya ya, Syaibah, ibunya Abdul Muthalib melepaskan anaknya dengan Muthalib tadi, karena Muthalib mengatakan, ambo membawa anakku sebagai pelanjut kekuasaan yang akan mengurus Ka'bah di Makkah nanti. Mendengar itulah kemudian Salma, ibunya Abdul Muthalib, dilapihnya anaknya. Kalau untuk itu dilapihnya anaknya. Pendek cerita, Muthalib kemudian dibawanya anaknya kok, kan anak adiknya kok sebenarnya, ya, anak udanya diletakkan di unta. Ketika masuk ke kota Mekah, orang menganggap anak 7 tahun itu budak si Muthalib yang nyobali di Madinah. Sehingga disebutnya Abdul Muthalib. Abdul itu artinya kan budak. Itu si budaknya si Muthalib, budaknya Muthalib. Apa kecil?
Muttalib mendengar orang-orang Makkah mengecek, "Wailah, celaka kalian," keceknya. "Iku bukan budak, iku anak ambo ko," keceknya. Anak si Hashim nan ambo bawa dari Madinah, pelanjut kekuasaan Bani Hashim di Makkah kok. Begitulah ceritanya bapak-bapak dan ibu-ibu terkait dengan Abdul Muttalib. Nah, sekarang kita ingin melihat apa pula kelebihan Abdul Muttalib. Nah, karena semakin dekat ke Nabi kau, ya, sudah kakek Nabi tentu ayah Nabi sesedekah, ya. Abdul Muttalib kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah kita katakan, ya, Hashim ini merupakan keluarga yang memang diamanahkan untuk sikoyah warifadah, magia minum, magia makan orang-orang jamaah haji yang ada di Makkah ketika itu, ya. Nah, apa keistimewaan Abdul Muttalib ini? Kakek Nabi ini, yang nama asalnya siapa tadi, Bu? Saibah, ya, Uban, ya. Tapi akhirnya lebih kenal dengan Abdul Muttalib, ya. Tadi sudah kita katakan, ketika Syaibah atau Abdul Muttalib berusia 7 atau 8 tahun, ya, saudara daripada ayahnya Hashim yang bernama Muttalib tadi, ya, mendengarnya kalau ada anaknya di Madinah, anak dan sanak laki-lakinya. Nyo datang ke Madinah, nyo bujuk Salma, ya, ibunya Syaibah, Abdul Muttalib untuk menyerahkan ke nyo. Akhirnya pendek cerita, berjalanlah Abdul Muttalib menuju Madinah, menuju Mekah, menuju Mekah. Bapak dan Ibu, akhirnya apa? Sesampai di Mekah, Abdul Muttalib tinggallah nyojo pamannya, Muttalib, ya. Muttalib ini merupakan orang yang berwibawa, ya. Samalah dengan Hashim, kakek Nabi ini, ya. Berwibawa, disegani, sangat berpengaruh, ya. Nah, terkait dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi, ada dua hal peristiwa penting yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah, ya, keberadaan Abdul Muttalib kakek Nabi ini. Apa dua hal yang penting itu? Yang pertama, penggalian sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu adanya sejak kapan, Bapak dan Ibu? Nah, sejak masa Nabi Ibrahim, ya, ketika Siti Hajar dalam keadaan hamil besar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir yang tandus. Nah, kan gitu ya, Bu, ya, di dekat Masjidil Haram sekarang lah kira-kira, ya, kemudian melahirkan tanpa air sedikit pun, ya, dan disitulah kemudian, ya, Ismail kecil meronta-ronta kakinya, terbitlah air. Lalu Siti Hajar, apa kata si Hajar? Zam, berkumpullah, sehingga disebutlah itu dengan, ya, telaga Zam-Zam. Tapi Bapak dan Ibu, jangan dikira dari masa Nabi Ibrahim itu dekat masanya ke Nabi Muhammad, sangat jauh itu, ribuan tahun. Jadi sumur Zam-Zam ini, ya, kalau kita lihat nampaknya walaupun sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim, tapi tidak terjaga, terpelihara juga, sehingga tertimbun lagi. Maka di dalam kitab yang kita ungkapkan ini, ya, disitulah peran daripada Abdul Muttalib. Apa peran Abdul Muttalib? Ya, apa kaitan Abdul Muttalib dengan sumur Zam-Zam? Abdul Muttalib ikulah kemudian yang menggali sumur Zam-Zam balik, sehingga ditemukan balik sumur Zam-Zam yang sudah lama tidak ditemukan. Padahal ini ada, tetapi tertimbun. Nah, bagaimana kisahnya? Di sini dikatakan Abdul Muttalib bermimpi. Di dalam mimpi itu diperintahkan, ya, beliau untuk menggali Zam-Zam. Malah di dalam mimpi itu dijelaskan di mana letak titik penggalian, ya. Jadi kalau Zam-Zam lah tersebut ketika itu, tetapi tidak tahu di mana titiknya karena sudah tertimbun, ya. Maka Abdul Muttalib bermimpi supaya menggali kembali, bahkan ditentukan di mana titik daripada penggalian itu,
Ya, pendek cerita, akhirnya ya inyo yakin dengan mimpi tersebut, inyo gali ditampik seperti mana yang ditunjukkan di dalam mimpi, ya, maka dia kembali menemukan benda-benda terpendam yang dulu sempat dikubur oleh suku Jurhum, salah satu suku yang pernah menguasai Mekah, kemudian lari keluar Mekah karena kekeringan, ya. Benda-benda tersebut berupa pedang, tameng besi, pangkal pelana terbuat dari emas, ya. Dan kemudian disitulah ditemukan kembali sumur Zam-Zam yang sudah lama tertimbun. Jadi basi-basi peninggalan pasukan Jurhum tadi, ame-ame tadi, di sini dikatakan ya, ditempanya pedang-pedang tersebut dibuatkan ke pintu Ka'bah, ya. Sedangkan dua pangkal pelana yang terbuat dari emas, ya, ditempa, dilempengkan, dan ditempelkan di pintu Ka'bah, ya. Dan dari air Zam-Zam inilah kemudian beliau memberi minum jamaah haji, Bapak dan Ibu. Jadi peran pertama Abdul Muthalib menemukan kembali galian sumur Zam-Zam yang selama kau tidak diketahui di mana titiknya. Ibu nak lepas ke Makkah, tahu di mana letak sumur Zam-Zam? Enggak. Lah pernah ibu pergi ke bawahnya? Alun, sama boleh jual pernah sebenarnya. Cuma titiknya kalau kita cari ya sekitar 20 meter sebenarnya dari arah pintu Ka'bah, arah ke awak sa'i, ya. Ya kalau kira-kira searah jo ya pintu Ka'bah itulah sekitar 21 meter. Disitulah titiknya, ya. Disitulah titiknya tuh. Disitulah digali sumur Zam-Zam itu yang sampai kini ya, keajaiban sumur Zam-Zam itu tidak pernah kering. Padahal sebenarnya orang menggali sumur-sumur tua, ya, baik nalah sezaman Zam-Zam atau tidak, itu lebih kering sadonya. Tetapi sampai kini sumur Zam-Zam kok tidak pernah kering. Disitulah ya kelebihan Mekah, ya. Disitulah terletak kemukjizatan kota Mekah. Disitulah terletak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sabanyak tu salamo tu sapaneh tu hari, namun yang sumur Zam-Zam tidak pernah kering. Tapi jangan lo ya pak-pak ibu-ibu kiro, oh apakah orang Makkah tu mandi joye semua Zam-Zam? Enggak bu, kalau kini enggak bu. Semua Zam-Zam tu kalau awak lihat, jangan dikira ayah awak minum di sini tu Zam-Zam sadonya, enggak, ya. Nan Zam-Zam saya kalau di Mas Haji itu enggak lo sadonya Zam-Zam lo Masjidil Haram tu, ya. Aduh tempat-tempat tertentu yang di situ dikatakan Zam-Zam. Tapi kalau MB kadang dalam Mas Haji itu Zam-Zam tuh adonan nange, adonan biasa, adonan dingin, ya. Adonan biasa dan dingin. Nah, itu kalau kita perhatikan. Bapak dan Ibu, keistimewaan Zam-Zam. Nah, kemudian yang kedua, keistimewaan daripada Abdul Muthalib, ya. Beliau ya seorang tokoh yang mengalami peristiwa kedatangan pasukan bergajah. Ya. Siapa nama rajunya, Bu? Abraha, ya. Beliau tokohnya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika balik dulu, nanti insya Allah iko karena wakatulah masuk, ya. Itu cerita gitu kan bersambung kok. Zam-Zam saja dulu, Zam-Zam. Jadi ketika semua Zam-Zam kolah tagali balik, kemudian dengan air itu Abdul Muthalib magi minum, orang biasanya kan ketika kita orang tidak tahu, tapi ketika lah gadang lah ngerasa punyanya sedonya. Jadi orang-orang Quraisy kok dek karena semua telah mulai berkembang, lah banyak orang nanya minum di situ. Orang Quraisy selalu mengecek, ya. Ini kesatu lo mampu mengelola sumurku kan semua bersama, ya. Sehingga Abdul Muthalib mengecek enggak. Semua kok adalah semua yang dipercayakan oleh Tuhan kamu, kecek Abdul Muthalib. Tidak ada urusannya kalian. Tetapi orang-orang Quraisy dan lain tetap menuntut. Dan semua Zam-Zam harus bersama kita mengelolanya. Tidak bisa engkau sendiri. Sampai karena bertengkar, di dalam buku-buku dikecekkan, kalau begitu kita cari orang yang bisa menghakimi. Orang dulu kan tidak ada hakim lah. Orang percaya ke beramal, ke dukun. Jadi ketika itu, ada seorang perempuan yang tinggal di pinggiran kota Syam,
terkenal sebagai seorang peramal dukun yang bisa dipercaya kata-katanya. Jadi sepakatlah kita. Mari kita pai kau perempuan tu, kita tentukan apakah semua kece orang kafir Quraisy punya kita bersama atau engkau saja yang mengelolanya. Karena Abdul Muttalib nama, inyona menggali, mulanya inyona dapat ilham, ketika larami lah punya bersama saja. Maka ketika berjalan ke tampek perempuan ya, di Syam itu cukup jauh, maka kedua rombongan kafir Quraisy yang punya bekal kehabisan air. Rombongan Abdul Muttalib kehabisan air. Sama-sama kehabisan air. Tak ada yang nak minum. Tapi terjadilah peristiwa yang menyadarkan kemudian. Peristiwanya hari hujan. Tetapi hujan itu jatuhnya cuma di rombongan Abdul Muttalib. Di rombongan kafir Quraisy tak ada hujan dong. Sehingga sadarlah orang-orang Quraisy akhirnya. Yo aku tando dari Tuhan sebenarnya. Kau tidak usah lawak lanjutkan perjalanan. Kalau nan berhak mengelola sumur Zam-Zam adalah Abdul Muttalib. Nah, dengan itulah kemudian Abdul Muttalib bersyukur dan bernazar. Ingat Bu, bernazar ini. Apa kece Abdul Muttalib dalam nazarnya? Seandainya Tuhan mengaruniakan kepadanya 10 orang anak, ya, maka apabila anak tersebutlah mencapai usia balik, anak ke-10 itu, maka inyo akan menyembelih anak tersebut di Ka'bah. Itu nazar Abdul Muttalib. Siapa anak yang ke-10 itu? Abdullah. Insyaallah kita sambung minggu dan ketibu. Bagaimana cerita Abdul Muttalib menyembelih Abdullah di Ka'bah. Apakah terjadi penyembelihan itu atau tidak? Karena sudah bernazar. Ya. Insyaallah kita sambung di pertemuan kita berikutnya. Bapak dan Ibu, demikian sirah kita pada malam ini yang berdasar kepada kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kita urut sedikit demi sedikit ya untuk melihat bagaimana sejarah perjuangan Rasulullah, keluarga Rasulullah. Dan insyaallah di minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, kita akan sampai pada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.